Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas materi pertama kita tentang perpangkatan. Nah, sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa agar materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya perpangkatan. Nah, perpangkatan ini apa sih definisinya? Kita bahas di pertemuan hari ini. Jadi, perpangkatan atau bilangan berpangkat atau yang biasa disebut dengan eksponen itu adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Nah, bentuk umumnya itu adalah A pangkat N. Jadi bentuk umum bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N. Maksudnya apa sih? A pangkat N itu adalah A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali. Dengan A-nya itu adalah bilangan pokok atau biasa yang disebut basis. N-nya adalah bilangan pangkat yang biasa disebut dengan eksponen, gitu ya. Nah, agar bisa lebih memahami lagi, saya berikan beberapa contoh di sini. Yang pertama, jika diketahui 6 dikalikan 6 dikalikan 6, kemudian soalnya disuruh atau diminta untuk merubah dalam bentuk pangkat, maka hasilnya adalah 6 pangkat 4 karena 6-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Mudah ya. Nah, contoh yang kedua dibalik. Jika ada 2 pangkat 3, kemudian disuruh menjabarkan, itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 8. Contoh yang ketiga, nah ini agak sedikit berbeda ya anak-anak. Di sini ada negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, negatif 2-nya ini di dalam kurung, maka kita kalikan saja negatif 2 sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini ya. Negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah 4, ya kan? Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan negatif ini ya, bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, 3 ini adalah ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Gitu ya. Nah, contoh yang keempat. Nah, di sini ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap. Kita lihat hasilnya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita jabarkan negatif 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, negatif 2 dikalikan negatif 2 adalah 4. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya adalah 16. Nah, di sini juga bisa disimpulkan bahwa bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Seperti itu ya. Nah, contoh selanjutnya ini ya, bisa kalian bedakan ya antara contoh 4 dan contoh 5. Di contoh 4 ini ada tanda kurungnya, sedangkan di contoh 5 tidak ada tanda kurungnya. Kalau ada tanda kurungnya, maka negatifnya ikut dikalikan. Nah, tapi jika tidak ada kurungnya, maka yang dikalikan adalah 2-nya saja. Seperti apa? Nah, seperti ini. Negatifnya tetap ditaruh di luar, yang dikalikan 2-nya saja. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, seperti ini. Jadi negatifnya tetap negatif 16. Nah, bisa dibedakan ya antara contoh 4 dan contoh 5. Jawabannya jelas berbeda. Di contoh 4 jawabannya positif, sedangkan di contoh 5 jawabannya adalah negatif. Jadi, jika mengerjakan soal harus benar-benar diteliti. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat yang pertama ini ada
A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, maka tinggal ditambahkan saja. Pangkatnya tinggal ditambahkan saja, tapi syaratnya ini bilangannya harus sama. Nah, contohnya seperti ini. 4 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat 2, maka hasilnya adalah 4 pangkat 5 ditambah 2 sama dengan 4 pangkat 7. Jadi ini bilangannya harus sama. Nggak boleh misalkan di sini 5 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat 2, maka hasilnya 5 pangkat 5 ditambah 2. Itu nggak boleh ya, harus sama. Oke. Karena matematika harus banyak latihan soal, saya berikan latihan soal lagi ya. Di sini ada 6 pangkat 3 dikalikan 6 pangkat 4. Maka hasilnya berapa? Ya, tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. 6 pangkat 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 6 pangkat 7. Contoh lagi. 8 pangkat negatif 4 dikalikan 8 pangkat negatif 2. Nah, caranya sama anak-anak, tinggal dijumlahkan. Maka di sini diperoleh 8 pangkat negatif 4 ditambah negatif 2. Maka hasilnya adalah 8 pangkat negatif 6. Seperti itu. Sangat mudah ya anak-anak. Nah, sifat yang kedua, di sini ada sifat pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau di sebelumnya itu perkalian dijumlahkan, nah di sini ini pembagian itu dikurangi. Saya berikan contoh untuk mempermudah. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 3. Nah, 5 dikurangi 3 berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini berapa hasilnya? 9. Seperti itu ya anak-anak. Nah, latihan soal lagi. 8 pangkat negatif 5 dibagi 8 pangkat negatif 2. Jadinya 8 pangkat negatif 5 dikurangi negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif kan hasilnya positif. Maka negatif 5 ditambah 2 itu sama dengan negatif 3. Maka hasilnya adalah 8 pangkat negatif 3. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jika ada bentuk seperti ini, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. A pangkat M dikalikan N. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka cara mengerjakannya tinggal dikalikan saja pangkatnya. 2 pangkat 3 dikalikan 2. 3 dikalikan 2 adalah 6. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini hasilnya adalah 64. Contoh selanjutnya, 5 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 3. Maka hasilnya adalah 5 pangkat negatif 3 dikalikan 3. Negatif 3 kali 3 berapa? Negatif 9. Maka 5 pangkat negatif 9. Nah, kalau ada bentuk seperti ini pangkatnya negatif, kita bisa merubah jadi pangkat positif dengan cara diper ya. Jadi 5 pangkat negatif 9 itu artinya sama dengan 1/5 pangkat 9. 9-nya jadi positif, tapi letaknya ada di bawah seperti ini ya anak-anak. Oke, selanjutnya saya berikan beberapa contoh soal lagi. Yang pertama, nyatakan bilangan 243 dalam perpangkatan dengan basis 3. Kalau ada soal seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah kita menghitung 3 pangkat berapa yang hasilnya ada 243. Maka diperoleh 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 ini hasilnya adalah 243. Contoh yang kedua,
sederhanakan bentuk di bawah ini. Nah, 0,2 pangkat 3 dikalikan 0,2 pangkat 2 per 0,2 pangkat 5. Kalau ada seperti ini, kita selesaikan dulu yang di sini, yang perkalian ya. Yang perkalian berarti pangkatnya di jumlah. 0,2 pangkat 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 berapa? 5, ya kan? Berarti 0,2 pangkat 5, karena dibagi pangkatnya dikurangi kan? 5 dikurangi 5. 5 dikurangi 5 berapa? 0, ya kan? 0,2 pangkat 0. Nah, diperhatikan anak-anak, jika pangkat 0 apapun bilangannya, maka hasilnya adalah 1. Misalkan 1000 pangkat 0 hasilnya 1. 10.000 pangkat 0 juga hasilnya 1. Gitu ya. Jadi apapun bilangan yang dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Contoh soal yang ketiga. Nah, ini ada bentuk pecahan. 1/4 pangkat 4 dikalikan negatif 1/16 pangkat 2. Nah, sorry ya, ini negatifnya nggak ada ya anak-anak. Negatifnya nggak usah dianggap. Jadi 1/16. 1/4 pangkat 4 dikalikan 1/16 pangkat 2. Negatifnya anggap tidak ada ya, ini salah tulis. Oke, jadi 1/4 pangkat 4, 16-nya kita rubah jadi basisnya 4. Nah, 4 pangkat berapa? Ada 16, 4 pangkat 2. Nah, dari sini ke sini sudah paham ya, 4 pangkat 2. Jadi 1/4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini saya jabarkan seperti ini. 1/4 pangkat 4 itu artinya 1 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Dikalikan 1 pangkat 2 per 4 pangkat 2 dikali 2, karena pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali ya, 2 kali 2 kan 4. Hasilnya 1 pangkat, kalau perkalian kan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 pangkat 4 ditambah 2, 6 per 4 pangkat 4 ditambah 4, 8. Maka hasilnya adalah 1 pangkat 6 per 4 pangkat 8. Baik, terima kasih. Untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan saya harap kalian bisa latihan soal-soal sebanyak mungkin melalui internet atau bisa juga melalui buku paket. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.